Saya akan menjelaskan asal mula bahasa Indonesia dari segi bahasa. Asal mula bahasa Indonesia dari segi bahasa yang digunakan. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Kemungkinan sejak abad-abad awal peninggalan modern, paling tidak dalam bentuk informalnya. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Jenis ini sangat lentur sebab sangat mudah dimengerti dan ekspresif. Dengan toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Bentuk yang lebih resmi disebut Melayu tinggi. Pada masa lalu, digunakan kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunanya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu pasar. Pemerintah kolonial Belanda yang menganggap kelenturan Melayu pasar mengancam keberadaan bahasa dan budaya Belanda, berusaha meredamnya dengan mempromosikan bahasa Melayu tinggi. Di antaranya dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu tinggi oleh Balai Pustaka. Tetapi bahasa Melayu pasar sudah terlanjur diambil oleh banyak pedagang yang melewati Indonesia. Bahasa Melayu di Indonesia kemudian digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. Namun pada waktu itu, belum banyak yang menggunakannya sebagai bahasa ibu. Biasanya masih digunakan bahasa daerah yang jumlahnya bisa sampai sebanyak 360. Awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sana, pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, dicanangkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia. Pasca kemerdekaan, Soekarno tidak memiliki bahasa sendiri. Jawa yang sebenarnya juga bahasa mayoritas pada saat itu, namun beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa Melayu, yang diturunkan di Riau. Bahasa Melayu Riau dipilih sebagai bahasa Persatuan Negara Republik Indonesia atau beberapa pertimbangan sebagai berikut. Jika bahasa Jawa digunakan, suku-suku bangsa atau pihak lain di Republik Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa yang merupakan pusat atau golongan mayoritas di Republik Indonesia. Bahasa Jawa jauh lebih sukar dipelajari dibandingkan dengan bahasa Melayu Riau. Ada tingkatan bahasa halus, biasa, dan kasar yang dipergunakan untuk orang yang berbeda dari segi usia, derajat, ataupun pangkat. Bila pengguna kurang memahami budaya Jawa, ia dapat menimbulkan kesan negatif yang lebih besar. Bahasa Melayu Riau yang dipilih dan yang terakhir pun lari ke Riau selepas Malaka direbut oleh Portugis. Perkembangan bahasa Indonesia berdasarkan peristiwa-peristiwa penting. Perinciannya sebagai berikut. Pada tahun 1901, disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. A. van Ophuijsen dan ia mulai dalam Kitab Logat Melayu. Pada tahun 1908,
pemerintahan mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Commissie voor een Volkscultuur atau Taman Baca Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 ia diubah menjadi Balai Pustaka. Balai itu menerbitkan buku-buku novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan. Buku-buku penuntun bercocok tanam, penentuan memelihara kesehatan, yang tidak sedikit pun membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia, karena pada tanggal itulah para pemuda pilihan memancangkan tongkat yang kukuh untuk perjalanan bahasa Indonesia. Pada tahun 1933, secara resmi berdirilah sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru, yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Shihab Ana dan kawan-kawan pada Takrih 28-28 Juni 1938 dilangsungkanlah Kongres Bahasa Indonesia di Solo.